Halo teman-teman Geseri, Yotin kembali hadir di channel Geseri Pontianak. Kali ini kita akan melakukan sesi pendalaman Alkitab tentang Tabernakel. Nah, pasti selama ini kebanyakan teman-teman semua belum pernah mengikuti topik Tabernakel ini dari awal sampai habis kan? Di Yotin kali ini kita akan membahas ini bersama dengan Pendeta Paulus Mak yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga akan kita kupas tuntas tentang Tabernakel ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut Pendeta Paulus Mak. Selamat malam, saudara-saudara sekalian ya yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan melihat mengenai tabernakel. Nah, tabernakel ini ada beberapa nama. Nah, kalau kita melihat kadang-kadang juga disebut kemah suci orang-orang Israel ya. Lalu ada juga kadang-kadang bisa disebut rumah sembahyang. Dan juga bait. Kalau di dalam Alkitab ejaan lama dikatakan Baitul Muqaddis. Ya, itu sama. Lalu yang pada saat ini mungkin yang dikenal sebagai sebutan tabernakel. Ya, karena ada juga gereja tabernakel. Pada waktu kalau saya menjelaskan mengenai hal ini, saudara jangan berpikir saya ini orang tabernakel. Saya ini orang Injili. Saya tahu bahwa di gereja Injili itu jarang sekali memahami mengenai keadaan tabernakel ini. Karena ada sebagian gereja-gereja yang berpendapat bahwa tabernakel atau kemah suci ini miliknya gereja tabernakel, begitu. Lalu kita orang Injili tak perlu untuk memahami hal itu. Sebenarnya tidak demikian. Kalau begitu kita sepertinya membagi-bagikan Alkitab gitu ya. Nah, karena tabernakel atau kemah suci ini atau rumah sembahyang ini ada tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Baru juga kadang-kadang ada disinggung mengenai kemah suci ini. Dan kemah suci ini bukan dirancang oleh arsitek-arsitek yang biasa yang secara duniawi bukan dirancang oleh mereka, tapi kemah suci ini memang dirancang oleh Tuhan sendiri. Jadi sepertinya Tuhan yang menjadi arsiteknya untuk mengatur mengenai tabernakel. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Nah, itulah pertama kemah ini diperintahkan untuk dibangun buat orang-orang Israel, mereka bisa ada tempat untuk menyembah Tuhan. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan itu memimpin ke perjalanan mereka selama 40 tahun di padang pasir, dan di situ Tuhan mempunyai berkehendak untuk bersama-sama dengan orang Israel. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, lalu memanggil Musa naik di atas gunung Sinai, dan disitulah Tuhan memberitahukan kepada Musa cara-cara untuk membuat mengenai kemah suci ini atau tabernakel ini. Karena Tuhan mengatakan bahwa aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudaraku, bahwa pada waktu
mereka berjalan di padang belantara, memang Tuhan menyertai mereka. Nah, kalau boleh kita lihat di sini saya ada gambar mengenai kemah suci ini. Nah, kemah suci ini kalau kita lihat ini adalah yang dipakai oleh orang-orang Israel di padang belantara. Ini seperti tenda yang bisa dibongkar dan bisa dipasang. Pada waktu mereka berjalan berangkat dan orang-orang Israel itu harus membongkar kemah suci ini dan mengangkut kemah suci ini. Sampai pada suatu tempat, kalau Tuhan mengatakan berhenti di sini, akhirnya mereka berhenti, mereka langsung pasang lagi kemah suci ini. Karena Allah memang menyertai mereka. Ini adalah penyertaan daripada Allah di sini. Ini kan ada asap, ada asap. Lalu Allah ada di situ menyertai mereka pada waktu siang hari, lalu Allah seperti awan melindungi mereka supaya mereka tidak kepanasan dijemur oleh matahari pada waktu siang. Nah, pada waktu malam, ini Tuhan ini pada waktu malam, lalu ini berubah menjadi api, menerangi kelompok ataupun orang-orang Israel, kelompok mereka itu, lalu supaya mereka terang. Mereka kan tidak ada lampu, tidak ada listrik seperti sekarang, Lalu Tuhan itu berubah malam menjadi tiang api, lalu menerangi mereka. Nah, pada waktu siang, Tuhan merupakan tiang awan untuk melindungi mereka. Nah, inilah gambar yang dilihat dari atas, di sini ada halaman. Nah, di sini ada ruangan suci dengan ruangan maha suci. Di sini tertutup, tertutup. Di atasnya ruangan maha suci itu adalah tiang awan dengan tiang api. Jadi menyatakan kehadiran daripada Tuhan menyertai mereka. Nah, kalau ini semua, ini adalah orang-orang Israel yang terbagi-bagi untuk mengelilingi, mereka berkemah mengelilingi tabernakel. Di sebelah sebelah barat, sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan. Jadi semua sebelah selatan 3 suku, sebelah barat 3 suku, sebelah utara 3 suku, sebelah timur 3 suku. Jadi 3 suku, 3 suku, 3 suku. Jadi orang Israel itu terdiri daripada 12 suku bangsa. Nah, yang ada di sekitar, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi bukan diatur oleh Musa, tapi Musa itu mendapat perintah daripada Tuhan. Nah, kalau misalnya ini dilihat dari atas, dilihat dari atas. Nah, kalau misalnya dilihat dari bawah, dari mendatar dibongkar misalnya seperti ini. Nah, tadi di sini ada ruangan suci, sini ruangan maha suci, di sini ada halaman. Ini sama juga, tetap dia juga mempunyai tiang-tiang. Lalu kalau kita melihat tiang-tiang ini di sebelah kiri dan kanan, ini tiang ini 20 batang, 20 tiang, di sini 20 tiang, di sini 10 tiang, di sini 10 tiang. Jadi 60 tiang semuanya mengenai tabernakel ini yang bisa kita lihat di sini. Saudaraku, bahwa setelah orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan
pada saat itu ya sudah ada raja yang memimpin, ya Raja Saul yang pertama, kemudian yang kedua adalah Raja Daud. Saudaraku, bahwa yang ketiga Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah anak daripada Raja Daud. Ya, Raja Daud itu mau membangun bait Allah. Saudaraku, bahwa Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud membangun bait Allah, karena tangan daripada Raja Daud itu penuh dengan darah. Karena kerajaan pada waktu ya Daud memimpin itu perang terus, gitu ya. Jadi membunuh terus. Jadi dia katakan bahwa kamu jangan membangun bait Allah, karena bait Allah itu adalah tempat kudus, tempat yang suci, bahwa harus orang yang layak baru boleh membangun ya bait Allah itu. Ya, kemudian membangun bait Allah itu diserahkan kepada Raja Salomo. Pada waktu Raja Daud ya meninggal, Raja Salomo naik menjadi raja. Di dalam kerajaan Salomo tidak ada peperangan, damai, ya, damai. Kemudian baru ya Tuhan menyerahkan membangun bait Allah ya yang permanen. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini yang dulu kemah. Ya, kemudian Raja Salomo setelah itu baru bangun yang permanen. Ini bait Allah. Bait Allah yang dikenal juga di dalam Perjanjian Baru ya, bait Allah ya. Jadi di Perjanjian Baru itu tidak ada kemah lagi, tidak ada kemah suci, tidak ada apa lagi, sudah tidak ada. Karena setelah dibangun ini, kemah suci ini sudah tidak dipakai. Tapi membangun ya bait Allah ini ya sesuai dengan keadaan daripada kemah suci, itu sesuai. Ya. Lalu dipakai orang-orang ya Israel, orang Yahudi semuanya, mereka menyembah kepada Allah di dalam bait Allah. Nah, Yesus juga selalu masuk ke bait Allah ya untuk mengajar di dalam ya di bait Allah. Nah, pada saat itu ya ini sudah tidak ada lagi ya. Dan setelah kita melihat bait Allah ya, kita sekarang orang-orang Kristen, kita tidak ya di bait Allah, tetapi kita adalah di gereja. Nah, pada saat ini anugerah ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa orang-orang Kristen ya yang percaya kepada Tuhan Yesus berbakti di mana? Ya, bukan di bait Allah tetapi di gereja. Sepertinya begitulah ya, sesuai dengan zaman ya, sesuai dengan masa. Nah, masa di dalam Musa ya mereka memakai ya kemah ini. Nah, setelah itu bahwa ini ditiadakan, lalu Salomo membangun ya bait Allah. Nah, setelah Tuhan Yesus ya lahir di atas permukaan bumi, bekerja, kemudian dia disalibkan di atas kayu salib ya, dan dia mati 3 hari, kemudian bangkit naik ke surga. Dan pada saat itu ya ada orang-orang, baru ada orang-orang Kristen di situ yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, mulai mereka ya kebaktian ya di tempat-tempat di rumah atau pada saat ini yaitu disebut gereja. Ya, ini adalah keadaan daripada kemah suci ya, kemah suci. Jadi ya kemah suci ini sepertinya ya sudah tidak dipahami oleh ya orang-orang pada saat ini ya. Lalu kalau kalau kita melihat saudaraku bahwa ya kemah-kemah suci ini apa-apa aja yang diperlukan, dipakai ya, menurut di dalam Kitab Keluaran pasal 25 di sini jelas ya diterangkan. Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus
dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruskah kamu pungut ya persembahan khusus kepadaku itu? Lalu dikatakan di sini apa-apa yang dipungut, yaitu yang pertama emas. Ya, mereka memberikan persembahan emas karena dalam bait Allah ini diperlukan emas. Ya, diperlukan emas. Yang kedua yaitu perak. Ya, yang kedua perak. Yang ketiga itu tembaga yang diperlukan. Kemudian ada kayu penaga. Kayu penaga untuk tiang. Tiangnya itu kayu penaga ya. Nah, ada juga kulit. Ya, kulit domba, kulit apa begitu. Ya, karena ya kulit ini, tudung ini, tutup ruangan suci dengan ruangan maha suci itu dengan kulit binatang ya, dengan kulit binatang tapi dikasih warna dengan kulit binatang. Nah, pada saat itu masih belum ada atap ataupun apalah gitu ya, semuanya hanya keadaan yang ya dan keadaan apa adanya. Lalu ya ada kulit, ada permata, perhiasan. Nah, perhiasan ya. Ya, lalu juga ada kain-kain. Kain ada beberapa kain karena ya ini kalau kita melihat ini ada tiang lalu dilapis dengan kain. Lalu ini kain ya. Lalu ya keliling ini kain. Nah, misalnya pintu-pintu, pintu kemah misalnya gitu ya. Ya, pintu gerbang itu kan ada tirai. Jadi pakai kain. Nah, ini ya pintu kemah di sini. Lalu juga pakai kain, ada tirai, ada 3 pintu. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Ini pintu ketiga ini pemisah antara ya, tirai pemisah antara ruangan suci dengan ruangan maha suci begitu. Jadi diperlukan ini kain. Ya, lalu kita melihat ya kain-kain ini ya kita ya juga melihat untuk pengertian daripada kain itu. Ya, lalu kain itu juga dikatakan ya harus dikasih warna. Ya, lalu dikasih warna. Ya, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, linen halus. Lalu kita melihat ada 4 macam. Nah, kain ungu tua ini kain ungu, ya, kain biru, kayaknya biru langit gitu ya. Lalu ya kain ungu muda ini ya kain ungu, lalu ya kain kermisi itu kain merah, ya, dan dikasih warna merah. Linen ini adalah kain putih. Nah, kain putih bahwa kemah ini dikelilingi dengan kain linen. Ini linen ya. Lalu kalau kita bisa melihat, kalau saya ada adanya. Nah, tiangnya itu modelnya begini. Tiangnya. Ya. Tiangnya itu tiang itu modelnya begini. Jadi di sini kan ada penarik gini. Ya, penariknya itu setelah dipasang begini kan ditarik begini supaya dia berdiri, ya. Nah, akhirnya tiang ini baru kain itu baru disangkutkan ke sini kain. Ini ada penyangkut ya, ada penyangkut. Disangkutkan ke tiang, nanti sangkutkan ke tiang, nanti sangkutkan ke tiang ini. Jadi supaya ya terpagar, ya supaya terpagar. Lalu ini adalah bentuk daripada tiang. Ini dengan kain linen, kain yang putih, gitu, ya. Nah, lalu kalau misalnya di pintu ini, nah di pintu tirai ataupun ya pintu ini, ya juga terdiri daripada kain. Jadi empat warna di situ. Ada kain 4 warna, kain
kain biru, kain ungu, kain biru, dan ya kain putih itu memang sudah dasar daripada kain itu ya, cuma hanya dikasih ya warna aja. Nah, kita melihat kenapa kok harus ya ada empat warna gitu. Ya, ada 4 warna. Ya, karena ya sesuai ya dengan pengertian ya daripada warna ini. Kalau warna ya ungu ini adalah pakaian raja. Ya, lalu kalau pakaian raja, dan kalau biru ini adalah pakaian hamba. Nah, kalau merah kremisi ini adalah sebagai darah merah, ya, darah. Dan kalau linen ini adalah putih, adalah suci, kudus. Lalu ini juga kita melihat bahwa bisa juga melambangkan 4 macam kepribadian daripada Tuhan Yesus. Ya, kalau ungu itu pakaian raja, berarti Yesus sebagai raja yang kita ketahui ya. Nah, kalau biru itu pakaian hamba, Yesus sebagai hamba, itu Injil Markus. Yesus sebagai raja, itu Injil Matius. Nah, kalau merah itu Yesus sebagai anak manusia, lalu Injil Lukas. Nah, kalau putih itu Yesus ya sebagai ya anak Allah karena kudus, suci, adalah Injil Yohanes. Nah, keempat Injil itu adalah ya melambangkan ya 4 kepribadian daripada ya Tuhan Yesus, yaitu Yesus sebagai raja, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai anak manusia, dan Yesus sebagai anak Allah. Nah, kalau kita ya lihat lagi ya di dalam panji mereka, tanda gitu ya ada juga yang memberikan turut tanda, misalnya ya di dalam kehidupan orang-orang Israel itu yang mengelilingi ya, mereka itu yang mengelilingi kemah suci itu, saudaraku, terbagi dalam 4 kelompok. Ya, 4 kelompok masing-masing dengan panji mereka yang tertentu. Gitu. Ya, ada panji berbendera kepala singa, dan ada berbendera kepala manusia, ada berbendera ya kepala lembu, ada yang berbendera ya burung raja uari, burung nasar. Nah, kita melihat ini juga 4 kepribadian Tuhan Yesus. Ya, Yesus singa itu adalah raja binatang, Yesus sebagai raja. Nah, kalau lembu itu ya adalah hamba, karena lembu itu memang ya bekerja ya sebagai hamba. Nah, kalau manusia itu adalah ya Yesus sebagai anak manusia, yaitu Injil ya Lukas itu ya. Dan gambar atau bendera burung nasar itu adalah Yesus sebagai Allah ya, dan sebagai ya burung nasar. Nah, saudaraku, bahwa ini pengertian-pengertian, sekali lagi saya katakan bahwa yang diperlukan ya emas itu adalah kesucian, sifat daripada Allah. Perak itu penebusan. Ya, lalu kita melihat bahwa orang yang berdosa perlu penebusan dari darah daripada Kristus. Kalau tembaga ini adalah hukuman. Nah, kalau kayu ini adalah pengertiannya kemanusiaan. Kalau kita melihat ya, lalu ya kalau kulit itu dari binatang pengorbanan. Jadi binatang dikorbankan, diambil kulitnya, ya. Dan kalau permata-permata ini
merupakan suatu perhiasan rohani oleh Roh Kudus, suatu perhiasan. Karena setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya nanti ya kita diselamatkan, kita ada mahkota. Jadi mahkota itu harus dikasih perhiasan sesuai dengan pelayanan kita. Kita melayani lebih banyak, perhiasannya lebih banyak. Ya, kita tidak melayani, mungkin kita mendapatkan mahkota keselamatan, tapi tak ada perhiasan-perhiasan. Ya, lalu pelayanan itu adalah ya untuk menambahkan perhiasan-perhiasan itu. Ya, dan kita melihat ya kalau mengenai pengertian-pengertian ya tabernakel ini memang cukup baik ya bagi saya, tapi bagi yang tidak mengalami atau kurang memahami pengertiannya, mungkin ini hanya sebagai suatu sejarah. Nah, inilah sejarah orang Israel. Ya, disinilah mereka kebaktian begitu ya, menyembah kepada Allah. Ya, tapi ya tidak ada pengertian-pengertian pengajaran-pengajaran rohani. Nah, mungkin juga pada malam hari ini kita hanya sampai di sini, lalu kita akan lanjutkan lagi ya pengertian-pengertian daripada tabernakel ini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak memaksa saudara harus menerima. Saya hanya menerangkan sesuai dengan pengertian-pengertian di tabernakel. Saudara mau terima, silakan. Saudara tidak mau terima juga tidak apa-apa ya. Saudara mau terima, saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Saudara tolak, saya tidak mendapatkan kerugian apa-apa. Sama saja ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Terima kasih Musi yang telah bersedia meluangkan waktunya bersama kami membahas tabernakel. Semoga pembahasan ini semakin memberi pengertian akan tabernakel. Jika ada pertanyaan yang ingin diutarakan, jangan lupa untuk memberi komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram gereja kita di @gsripontianak. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.